daerah karena saya rasa ini sangat nyaman, aman, dan betul-betul dilakukan oleh seorang ahli. Artinya memang betul-betul untuk kesehatan kita yang saya anggap ini sampai dengan saat ini yang paling baik lah. Karena terasa sekali sampai di otot bagian tulang ekor belakang itu terasa sekali. Panjenengan Bapak Reza, Pak Reza saking pundi niki Pak? Jogja aja. Jogja nggih. Jambon. Oh, Jambon Trihanggo. Ya. Oh, nggih. Wonten keluhan apa Pak? Ini riwayat saya, kaki saya itu kanan kiri patah semua. Oh, nah jadi patah semua. Jadi yang terakhir 2018 yang sebelah kanan itu patah pas di lutut. Dua-duanya pas di tempurung semuanya, cuma yang saya rasakan yang sebelah kanan. Jadi ketika jalan itu dulu waktu proses belajar lepas tongkat itu kan dua kaki membebani badan. Ya, jadi kalau kadang-kadang kalau pas capek banget itu terasa sampai di tulang panggul. Kadang-kadang jarem gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kalau habis bangun tidur itu di kaki, terutama yang di tengah, itu rasanya kayak, nah itu ditemu yang tengah. Nah, itu rasanya kayak ada sengkring. Suara apa itu? Kayak kena aliran listrik gitu. Kalau habis bangun. Habis bangun tidur itu hanya beberapa saat, habis itu hilang. Tabrak, ya enggak beresiko ya cuma di jalan. Enggak sengaja. Ya. Enggak sengaja. Kalau ini ditabrak dari belakang. Oh, ngoten. Antara anak sekolah. Jangan yang ini menghindari orang belok mendadak tanpa kasih rating. Dari belakang. Kecepatannya sedang? Kecepatannya 60, 50, 60. Tapi karena naik metik remnya kurang pakem kalau naik metik itu kalau. Oh iya, mesti agak majunya. Ya. Dan ketika itu kena setang atau kemudi dari pihak yang saya tabrak, akhirnya saya jatuh. Tulang rusuk kanan juga kena. Retak ini. Retak ya. Waktu itu. Nahan itu mungkin tulang yang menahan ini karena kena hempasan. Nah itu saling nahani saling panjang. Iya. Itu patahnya patah tebu Mas. Oh, patah tebu. Bukan patah gini, saya patah nyerong. Itu kasus yang cukup rumit kalau sudah patah kayak gitu tuh. Ini dijahit terus diparingi pen gitu. Ini juga. Jahit terus diparingi pen. Ini pen juga semua. Tidak ada tempurungnya semua ini. Oh, nggih. Sampun istilahnya nek nganu itu pun retak ngoten nggih, rusak nggih. Tempurungnya itu. Karena tempurung itu ibaratnya rodanya untuk tengah-tengah gitu. Ini 2013 di timurnya DIH. Riko nggih, Condong Catur. Nggih, timurnya. Ini posisi yang sebelah kanan 2018 di selatannya Pasar Prawiro Taman. Kota. Yuswanipun panjenengan 40? 50, Pak. 50. Nggih. 50 tapi kondisi fisik jenengan kadose nganu nggih terjaga nggih, jenengan makan teratur. Ya insya Allah begitu. Nggih. Puasa aja yang ya. Pulau kinten terus 40-an loh Pak, karena memang beda orang yang nganu itu sehat sama nggak sehat itu beda sekali. Jadi 2019 awal itu sekitar awal Januari saya itu bangun tidur mau jalan nggak bisa. Sakit kalau ditekuk. Ternyata kan ini tulang ekor itu. Nah, karena pada saat itu saya belum tahu, akhirnya saya punya kenalan yang biasanya terapis juga, dia pakai terapisnya pakai dengan listrik itu Mas. Jadi dia pegang tangan tapi kayak teraliri medan listrik gitu. Iya. Nah, jadi kayak getar-getar. Iya. Itu di daerah Jalan Taman Siswa sana. Nah, setelah dari sana terapi, dianjurkan Pak Reza, terapinya jalan kaki aja di kolam renang. Ya sudah saya lakukan terapi di jalan renang, kaki
sehari 3 kali, pagi siang sore itu nggak ada 1 minggu balik, Mas, enak Mas. Ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia keseluruhan proses kita perawatan kita pada hari ini, dan kita pengen tahu bagaimana rasanya setelah di treatment. Langsung ke narasumbernya, kepada Bapak Reza. Pak Reza, boleh tahu sebelumnya itu jenengan ngerasa kayak apa, Pak? Kalau pas kondisi lelah atau capek setelah melakukan aktivitas jalan kaki yang cukup lama, itu biasanya di bagian pinggul atau di bagian punggung bagian bawah itu terasa kayak nyeri jalan kaki. Jadi kalau untuk jalan itu berat rasanya, mulai dari bagian kaki bawah itu sampai menjalar bagian di bagian boyok, ya. Gitu. Betul. Jadi kalau misalkan dia habis jalan untuk diajak jalan-jalan sama anak-anak, sama istri itu, saya biasanya ngepost di bagian untuk tempat duduk. Betul sekali, ya. Nah, selain itu juga Pak Reza ini pernah mengalami riwayat insiden, tapi saya salut sekali karena setelah insiden itu recovery-nya cepat. Nah, jenengan melakukan kegiatan apa, Pak? Kayak olahraga atau apa? Saya hanya melakukan aktivitas jalan kaki sebenarnya kalau untuk recovery, karena di samping nutrisi yang cukup, yang bagus untuk pertumbuhan tulang, saya aktivitasnya rutinnya cuma hanya jalan kaki di kolam renang. Jalan kaki di kolam renang ini sifatnya bukan berenang, tetapi memang sport di dalam kolam renang, jalan kaki dalam kolam air itu. Tiap pagi, sore, sama malam. Pagi, siang, sore. Sehari 3 kali, cuman 1 kali latihan itu
waktu temponya cuma 45 menit. Jadi mondar-mandir jalan kaki saja. Nah, itu dia teman-teman, ternyata ada rahasianya yang namanya aqua jogging. Nah, itu sudah diteliti, memang banyak sekali manfaatnya untuk perbaikan otot, saraf, dan tulang yang mengalami insiden. Nah, kalau yang di sini Pak, jenengan apa yang berkesan Pak, kalau Mama boleh di-sharing? Saya yang sangat berkesan ini, kalau terus terang aja, pijat refleksi sering. Saya memang hobi pijat refleksi, dan sentuhannya saya katakan mas terapis ini soft touch lah. Sempat juga ada rasa tertidurnya, tidak merasa kesakitan. Cuman yang jelas ketika dilakukan traksi itu betul-betul belum pernah saya ngalami. Selama ini saya juga pijat ke sana kemari. Cuma pada saat momen ini tadi ketika dilakukan traksi, ada bagian di bagian tulang tulang bagian bawah, punggung tulang punggung bawah itu merasa kayak tertarik, dan itu ada semacam tarikan ya, tarikan, tapi saya rasa ini sangat nyaman, aman, dan betul-betul dilakukan oleh seorang ahli. Artinya memang betul-betul untuk kesehatan kita, karena ketika tarikan itu dilakukan, itu otot itu terasa juga sampai dengan kaki. Sampai di ujung kaki. Kebetulan kalau kaki saya ini ketika memakai sepatu yang sempit, itu terasa kena aliran listrik. Karena ini ketarik, jadi ini juga ada sedikit plong untuk di bagian kakinya juga. Banyak sekali dirasakan oleh yang datang ke sini. Karena apa? Karena setiap orang ada insiden atau tidak ada insiden, pernah cedera atau tidak pernah cedera, normatifnya manusia itu mengalami sedikit fatigue atau kelelahan di bagian tulang belakang, khususnya otot saraf bokong. Nah, itu yang kita perbaiki. Nah, kebetulan Bapak ini mengalami hal-hal yang tadi disebutkan dan punya kegiatan naik motor jarak jauh. Nah, itu juga mempengaruhi pada saraf tulang belakangnya. Nah, semoga dengan hal yang kayak gini tuh menambah informasi ke teman-teman. Nah, kalau ada saran untuk teman-teman yang di rumah Pak, apa? Sarannya bagi kawan-kawan, khususnya teman-teman yang suka touring jauh, ya, khususnya yang touring jauh, biasanya ada polisi-polisi tidur yang di jalanan itu, mohon untuk berhati-hati. Kalau ada kesempatan dan waktu, luangkanlah, karena yang namanya tulang ekor itu sangat rawan sekali. Jadi saya mengalami musibah eksiden itu 2 kali, dan kaki saya patah semua di bagian lutut semuanya. Nah, ini momen yang sudah sekian tahun lamanya saya melakukan satu terapi yang saya anggap ini sampai dengan saat ini yang paling baik lah. Karena terasa sekali sampai di otot bagian tulang ekor belakang itu terasa sekali. Ya. Jadi kalau orang aktivitas, kalau banyak aktivitas itu tidak dirasa, tetapi kebanyakan yang setelah dari bangun tidur itu terasanya sakit. Ya. Dan itu saya juga pernah ngalami. Akhirnya melakukan terapi jalan kaki di kolam renang itu yang akhirnya bisa kembali. Tapi setidaknya lebih baik mencegah. Lebih baik mencegah, menjaga kesehatannya, daripada nanti kalau kita sudah terlanjur capek, repot, jatuh, malah kita tidak mengendaki itu nanti berakibat fatal. Ya, sementara itu. Nah, betul, jangan menunggu sampai parah. Satu lagi, kalau ada polisi tidur, mohon pelan-pelan, karena hentakan sekecil apapun, gemanya atau getarannya itu sampai ke tulang belakang. Kalau sampai jenengan mengalami getaran yang besar di tulang belakang saat melewati lubang atau polisi tidur, itu efeknya bisa jangka panjangnya akan mencederai tulang belakang. Nah, berdoa supaya Pak Reza mendapatkan kepulihan dan teman-teman di rumah juga mendapatkan informasi yang positif. Tekan like, kemudian share. Apabila Anda memiliki keluhan, silahkan bisa berbagi atau menyampaikan keluhannya melalui nomor yang ada di deskripsi. Semoga bisa membantu. Apabila memang berjodoh, kita bisa saling memberikan kebaikan untuk sesama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam kretek-kretek asli Jogja. Sampai jumpa.